Ya pemirsa, harga tiket pesawat LCC domestik mulai diskon 50%. Kebijakan maskapai yang dimulai sejak Kamis 11 Juli lalu ini kini menjadi harapan masyarakat untuk bisa berpergian ke berbagai wilayah untuk sejumlah keperluan mulai dari pribadi, tugas maupun bisnis. Meskipun terdapat sejumlah syarat, penurunan harga tiket pesawat ini dikeluarkan menyusul dengan harga tiket pesawat yang melonjak drastis dan juga wacana pemerintah akan mengundang maskapai asing untuk melayani rute di dalam negeri. Berikut pemirsa kami paparkan sejumlah data yang mengulas berbagai fakta terkait pelonjakan harga tiket pesawat dalam Fakta Bicara pagi hari ini. Kita simak pemirsa, ini merupakan fakta bicara. Ini harga tiket 50% memang sudah berlaku sejak 11 Juli 2019 lalu atau sejak hari Kamis lalu. Siapa saja atau maskapai apa saja yang sudah sepakat untuk melakukan atau mengimplementasikan harga diskon 50%? Ada dua, low cost carrier atau airlines yang berbiaya murah seperti Citylink dan juga Lion Air. Bagaimana dengan Sriwijaya? Sriwijaya masih hingga sekarang menunggu, menggodok dan menanti kira-kira apakah ia akan bergabung dengan ketentuan ini atau tidak. Dan AirAsia di luar dari LCC yang akan melakukan implementasi dari diskon 50% ini pemirsa, karena dianggap AirAsia sudah memberlakukan harga yang murah sebelum diskon diberlakukan. Selanjutnya pemirsa, data yang akan kami bagikan di pagi hari ini, diskon 50% itu bukan serta-merta Anda mengecek di internet lalu semuanya diskon 50%. Tidak, tetapi memang ada syarat-syarat dan ketentuannya yang harus Anda ingat. Yang pertama, 50% itu dihitung dari tarif batas atas atau TBA. Jadi tidak semua tiket ini akan didiskon 50%. Itu yang pertama. Yang kedua, tiket-tiket yang ada di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu saja yang berpotensi untuk didiskon 50% lagi. Mengerucut sedikit, nah ini ada di penerbangan di jam 10 hingga 14 waktu bandara setempat dan kuotanya hanya mencapai 30% saja dari keseluruhan jumlah kursi yang ada di jam-jam penerbangan tersebut. Dan ingat, saat ini hanya berlaku pada Citylink dan juga Lion Air saja yang baru menyetujui ketentuan ini. Selanjutnya kita lihat fakta dan data yang akan kami paparkan. Nah, ini yang tadi kita perbincangkan pemirsa, diskon ini berlaku 30% saja dari total keseluruhan kursi yang tersedia di dalam satu pesawat. Kalau di Citylink ini berlaku sekitar 60-an pesawat dalam setiap harinya dan juga Lion Air berlaku sekitar 146 pesawat. Ya, kita simak dari fakta bicara. Ini adalah fakta yang terakhir akan kita paparkan sebelum pembahasan akan kita lakukan. Komponen apa saja sebenarnya pemirsa yang mempengaruhi harga tiket? Ada 4 komponen secara general atau garis besar. Yang pertama, beban operasional, leasing pesawat, maintenance atau perawatan, suku cadang. Ini juga menjadi hal-hal yang mempengaruhi harga tiket. Yang kedua, biaya aftur, karena memang tidak murah biaya aftur ini pemirsa. Yang ketiga, tentunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini juga sangat mempengaruhi harga tiket. Yang terakhir, kartel di industri penerbangan. Nah, ini adalah 4 hal yang secara general mempengaruhi harga tiket pesawat. Dan bagaimana pembahasannya? Kita akan langsung menuju rekan kami, yakni Kevin Egan yang akan melakukan pembahasan mengenai turunnya harga tiket pesawat mencapai 50%. Silahkan Egan. Baik, Ajeng Kamarati, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, apakah benar tiket pesawat untuk penerbangan hari ini telah turun? Apa dampak dan bagaimana bentuk pengawasannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Pak Tulus, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Tulus, ada yang kemudian sudah mencoba mengecek sendiri, reporter kami juga beberapa berita sudah menyampaikan, paling tidak mengetes sendiri. Apakah kemudian tanggal 11 Juli kemarin untuk hari-hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 10 sampai 14 itu tiketnya betul-betul murah atau tidak. Tapi kemudian kenyataannya nggak jauh juga beda harganya. Tidak semurah itu ternyata. Tanggapan Anda, Pak Tulus? Ya, memang pertama tidak ada maskapai yang belum menurunkan tiketnya. Seperti Lion, dia masih tarif lama. Karena alasan ada persiapan teknis yang belum bisa dieksekusi. Jadi Lion Air belum ya, Pak Tulus ya? Nah, kemudian yang lain mungkin sudah turun. Tetapi mungkin kita harus memahami bagaimana memahami kebijakan pemerintah terkait dengan klaim turun 50% itu. Nah, ini kan ekspektasinya kalau misalnya harga tiket sebelumnya hari Selasa jam 10 sampai 14 ini 2 juta, bisa turun 50% jadi 1 juta gitu ya. Nah, itulah yang menurut kita, bukan menurut kita, tapi faktanya itu pemahaman yang keliru. Karena yang turun itu biaya pokoknya aja, tarif batas atasnya yang diturunkan menjadi 50%. Sementara dalam komponen tiket yang di tangan konsumen, itu komponennya macam-macam sehingga
itu tidak turun secara automatically. Jadi misalnya tarif Jakarta Jogja atau Jakarta Surabaya yang katakanlah tadinya 1 juta, itu tidak serta-merta turun menjadi 500.000. Karena yang turun hanya biaya pokoknya. Ada tarif tiket itu kan ada komponen PPN, baik PPN tiket, PPN aftur, ataupun misalnya bahasa awamnya itu airport tax, passenger service charge, itu tidak turun. Sedangkan yang bikin harga tiketnya mahal itu yang mana nih, Pak Tulus? Ya tentu yang paling dominan biaya pokoknya itu plus aftur dan lain-lain. Tapi yang diturunkan pemerintah itu hanya biaya pokoknya, mungkin paling maksimal turun antara 100 sampai 200.000 dari tiket yang ada, yang di tangan konsumen. Jadi mungkin kita harus memahami turun 50% itu bukan keseluruhan turun dari misalnya dari 1 juta menjadi 500.000 dari apa yang di tangan konsumen selama ini. Jadi kalau misalnya masyarakat ekspektasinya lebih gitu bisa turunnya signifikan, itu tidak akan kejadian ya Pak Tulus ya? Tidak akan kejadian karena yang turun hanya TBA. Jadi di dalam tiket pesawat itu policy-nya ada 2, kebijakannya ada 2, ada komponen tarif batas atas atau TBA sama tarif batas bawah. Nah, yang diturunkan pemerintah itu adalah tarif batas atasnya 50%. Baik. Apakah ini artinya era penerbangan murah untuk konsumen di Indonesia ini telah selesai? Secara empirik menurut saya sudah selesai. Nggak akan kejadian lagi tiket murah penerbangan? Ya, mungkin bisa lebih murah dari yang sekarang, tetapi tidak akan semurah yang katakanlah tahun 2018 yang kemarin. Selama 12 tahun terakhir kan kita di-booming dengan tiket murah. Itu sebagai bentuk persaingan bisnis antar maskapai yang menurut saya juga akhirnya tidak sehat. Tapi berarti tujuannya tidak tercapai dong Pak Tulus. Kalau misalnya memang harga tiket tidak akan murah signifikan seperti halnya dulu begitu, ini kan tujuannya untuk menarik kembali wisatawan, kemudian bisa bepergian, lalu kemudian bisa meningkatkan pariwisata. Nah ini kan berarti bagaimana efektivitas dan juga efisiensi dari peraturan ini? Pertama memang sebetulnya harus ada redefinisi terhadap definisi tiket murah itu untuk pesawat. Karena sebenarnya yang murah itu dalam penerbangan yang saya baca di Undang-Undang Penerbangan itu memang konsumen berhak atas perlindungan dari tiket yang mahal. Ya, tiket yang mahal overcharge. Tapi tingkat kemahalan ini bukan karena murah atau mahal, tetapi akibat persaingan tidak sehat. Ya. Itu yang terjadi sekarang? Ya, sebenarnya pemerintah harus menemukan apakah tingginya tiket pesawat sekarang ini karena ada persaingan tidak sehat atau tidak. Tadi kan Mbak Kamarati mengatakan kartel. Ya, dugaannya kan kartel. Dugaannya kartel, tapi kan sampai sekarang belum ada kesimpulan apapun dari KPPU untuk menyimpulkan apakah itu kartel atau bukan. Karena setelah Garuda joint operation dengan Sriwijaya kan kemudian kok tiketnya jadi mahal semua maskapai, tidak hanya Garuda saja. Pak Tulus, tapi Anda melihat mengenai mahalnya harga tiket ini, dampak buruknya yang ditimbulkan itu sudah kemana saja? Iya tentu saja, semua mengeluh ya, baik konsumen pribadi ataupun konsumen korporasi, BUMN, kementerian yang lain pun teriak, biaya ininya melambung. Tapi kan sebenarnya harus kita lihat, kalau penumpang pesawat itu demografinya, sebarannya itu 80% lebih adalah penumpang yang naik pesawat karena perjalanan dinas, bukan atas kantong pribadi dia. Jadi yang kantong pribadi dia itu hanya kurang dari 20%. Jadi orang yang sesekali terbang mungkin untuk keperluan pribadi, menengok saudara, anaknya segala macam, dan atau wisatawan. Tapi 80% lebih adalah atas perjalanan dinas, khususnya ASN atau PNS atau pegawai BUMN. Ini sangat dominan. Artinya pengeluaran dia untuk tiket pesawat itu ditanggung oleh pemerintah, ditanggung oleh BUMN, ditanggung oleh institusinya, bukan oleh kantong pribadi mereka. Dan kalau wisatawan, saya kemarin baru ketemu Bupati Banyuwangi, kan mereka wisatawannya sedang booming. Saya tanyakan, dengan adanya tiket tinggi seperti ini, apakah wisatawan di Banyuwangi yang menjadi andalan ini akan turun atau tidak? Ternyata beliau bilang tidak. Mereka tetap hotelnya penuh dan segala macam. Artinya tidak serta-merta faktor tiket yang ada di pesawat, tapi karena daya tarik wisatanya. Jadi sebenarnya daya tarik wisata itulah yang harus dimunculkan kalau memang itu menjadi daya tarik bagi konsumen. Pak Tulus, masih ada tidak upaya kemudian bisa dilakukan kalau misalnya mau menurunkan harga tiket lebih lagi?
Saya kira kalau pemerintah mau balance, mau fair terhadap upaya meringankan beban konsumen terkait dengan tiket pesawat, selain upaya menurunkan TBA tadi, tarif batas atas, juga pemerintah harus berani dan rela misalnya menurunkan atau menghilangkan pajak PPN, ya PPN untuk tiketnya sendiri sebesar 10% dan PPN aftur 10%. Nah kalau ini dihilangkan itu signifikan menurunkan tiket pesawat. Tapi pemerintah siap nggak kehilangan potensi pendapatan sebesar 20% PPN? Biar imbang dong, karena kalau maskapai disuruh turun, ya pemerintah juga harus turun sebagai upaya untuk menurunkan keseluruhan dari harga tiket. Tapi itu. kalau efisiensi dari maskapainya sendiri, apakah sudah maksimal sebetulnya Pak Tulus? Saya kira bukan hanya maksimal kalau kita lihat laporannya ya. Sekalipun untuk Garuda, yang notabene perusahaan plat merah. Kalau semua yang kita lihat laporannya keuangannya bleeding. Ya, misalnya Air Asia yang sekarang ini menjual murah, tahun 2018 dia kerugiannya hampir 1 triliun, tepatnya 800 sekian miliar. Artinya kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Lion Air misalnya, Lion Air itu kemarin kita lihat di media, dia meminta penundaan pembayaran untuk bandara. Artinya kan ada masalah ini dengan keuangan mereka. Tapi yang bisa memastikan bahwa memang betul ada dugaan kartel atau tidak antara kemudian perusahaan-perusahaan besar ini di maskapai kita, itu siapa? Ya KPPU, karena KPPU adalah wasit di dalam bisnis kompetisi, termasuk dalam pesawat ini. Nah sampai detik ini KPPU sejak awal Januari sampai sekarang itu memang telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel di industri penerbangan. Setelah Garuda join operation dengan Sriwijaya karena tiketnya tinggi semua. Tapi sampai sekarang belum ada kesimpulan apakah itu memang kartel atau tidak. Ketika kami tanyakan secara personal kepada komisioner KPPU, mengatakan ya memang sulit Mas untuk menyimpulkan kartel atau tidak. Nah ini kita tunggu apakah ada kesimpulan kartel atau sebaliknya. Nah sebenarnya pemerintah bisa mengambil kebijakan terkait dengan tiket murah ini atau tiket pesawat ini menunggu kesimpulan dari KPPU. Baik, Pak Tulus, tapi siapa yang kemudian bisa melakukan pengawasan, mengontrol maskapai-maskapai tersebut memang betul-betul menyediakan kursi-kursi yang murah. Katakan kan sudah ada 30% kursi yang disediakan murah. Bisa saja kemudian ketika ditanyakan kenapa tiket murahnya kok nggak ada kelihatannya, mereka mungkin bilang saja, oh karena memang sudah habis begitu. Ini kan juga salah satu kekhawatiran. Ya kan di slotnya yang diberikan pemerintah, Kementerian Ekonomi kan mengatakan 30% dari total seat yang ada di LCC. Ya, jadi bukan, ini kan yang disuruh turun adalah LCC atau tiket dengan biaya murah tadi ya, seperti Citylink, Lion Air dan lain-lain itu di masing-masing untuk menyediakan 30%. Ya yang bisa mengontrol tentu Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen punya kewenangan untuk melakukan itu ya. Wajiban dia kalau memang ini konsisten untuk diturunkan. Tetapi kita ingin mengatakan juga bahwa tiket yang diberikan 50% diskon sebenarnya kan kemarin saya rilis ini gimmick marketing. Gimmick marketing itu apa? Hanya strategi bisnis, karena sebenarnya tidak diturunkan pun. Ini yang diturunkan kan hari Selasa sampai Jumat. Selasa, Kamis dan Sabtu begitu ya. Tapi jamnya jam 10 pagi sampai jam 2 sore. Ini jam yang memang low season, di mana tanpa disuruh turun, maskapai biasanya akan menjual lebih murah dibanding biasanya, karena ini jam-jam yang sepi peminat begitu. Sepi peminat. Baik. Apalagi tadi kalau demografi penumpang pesawat adalah penumpang perjalanan dinas, dia akan terbang dengan jam-jam yang dimana misalnya dari Jakarta bisa langsung meeting di Jogja, langsung meeting di Surabaya dan seterusnya, dan pulang nanti juga sore hari setelah jam 3, jam 4 dan seterusnya. Baik. Pak Tulus, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi Terperantau. Selamat pagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali ke informasi lainnya.